Malam itu angin di punggung Gunung Lawu berbisik seperti seseorang yang menggosokkan jari pada daun kering. Langit pekat, hanya ada sedikit bintang yang berani menampakkan diri. Kami, aku, Icat dan beberapa pendaki lain berhenti di sebuah dataran kecil dekat camp untuk menyiapkan tenda. Suasana tenang, tapi ada ketegangan halus yang merayap di antara kami. Seolah-olah malam ini tidak sama dengan malam-malam biasa. Sebelum berangkat, di base camp Jogja, kami melakukan sebuah ritual singkat. Doa bersama, membasuh beberapa benda pusaka dengan air yang diambil dari sumber berbeda, dan menaburkan bunga yang harum, tulang wangi, ke dalam tenda. Orang tua di desaku selalu bilang, malam suro bukan malam biasa. Ada garis tipis antara dunia kita dan yang lain. Aku tidak pernah percaya sampai malam itu. Langit menutup rapat ketika kami berpindah tenda. Di antara suara tawa kecil dan gumaman doa, angin meniupkan wangi bunga yang terlalu manis. Bukan wangi alam yang biasa. Aku menatap ke dalam hutan yang pekat, mencoba membaca bayangan pohon. Di sanalah aku pertama kali merasakan ada sesuatu yang memperhatikan. Bukan hewan, bukan manusia. Sesuatu yang membuat bulu kuduk merinding. Sekitar tengah malam, saat api unggun nyaris padam, aku mendengar langkah. Bukan langkah biasa, seperti sepatu kayu pada tanah berkerikil, diikuti desahan nafas yang panjang. Aku menoleh, tetapi yang kulihat hanya kegelapan. Lalu suara tawa yang rapuh, seperti wanita menertawakan rahasia lama. Icat hanya tersenyum tipis dan bilang, "Mungkin angin, Mas." Aku tidak yakin angin pernah tertawa sebelumnya. Kegelapan tiba-tiba seperti terkoyak. Di antara pepohonan muncul sosok tinggi dengan rambut panjang, kusut, wajahnya putih memucat dan matanya kosong namun hidup. Ia bergoyang seperti pohon yang diterpa badai. Jarinya panjang seperti kuku yang tak pernah dipotong. Ada sebuah legenda di desaku tentang kuntilanak. Perempuan yang mati muda menunggu. Tapi aku tidak pernah berharap bertemu salah satunya di atas gunung. Sosok itu melintas perlahan tanpa mengeluarkan suara langkah. Namun jejak tanah seperti melekat di bawahnya. Beberapa pendaki menjerit pelan. Suara itu memecah senyap. Aku merasakan tubuhku membeku di tempat. Namun sosok itu tidak menghampiri tenda kami. Ia melintas seperti memeriksa, lalu lenyap ke antara kabut. Hanya daun yang bergesek dan aroma apek yang susah dijelaskan tersisa. Nafas kami menjadi cepat. Icat menepuk bahuku, mencoba menertawakan ketegangan. "Sepertinya kita yang keburu takut," katanya. Namun suaranya juga gemetar. Kami berusaha tidur, menutup kepala dengan kantong tidur, memaksa diri untuk percaya hal ini hanya mainan pikiran. Tapi malam itu menolak untuk memberi kami ketenangan. Di sela-sela tidur yang tak nyenyak, aku terbangun oleh bunyi percakapan. Bukan percakapan kami. Suara berbisik dalam bahasa asing terdengar seperti jepan pelan namun jelas. Aku duduk mendengarkan percakapan itu mengalir di antara pohon-pohon, penuh nada yang tak cocok dengan lokasi. Siapa yang berbicara? Dari mana suara itu datang? Angin atau roh? Kemudian terdengar derap kuda, suara gerobak, rantai dan seorang pedagang yang berteriak menawarkan dagangannya. Semua itu terasa aneh. Suara pasar di tengah hutan. Aku membuka mata lebar-lebar dan melihat sekilas sebuah pasar kecil seolah menempel di antara kabut. Meja-meja kayu, kain-kain usang, orang-orang berseragam pakaian lama, topi tradisional, pakaian lusuh yang bukan pakaian pendaki modern, berdiri dan menawari barang. Wajah mereka pucat dengan senyum yang terlalu lebar, mata yang kosong namun memperhatikan sampai ke tulang. Aku membeku. Bukankah kami sedang berada di puncak gunung, ribuan meter dari pasar, dan kenapa orang-orang itu tampak seperti dari zaman lain? Salah seorang pedagang menatap ke arah tenda kami, lalu mencondongkan tubuh seolah ingin memanggil. Suara-suara itu bergulung, bercampur, tawar-menawar, tawa kecil, bunyi logam yang beradu. Ada bau rempah dan daging yang terbakar, tapi juga bau tanah yang lembab dan sesuatu yang busuk. Aku tergesa-gesa keluar tenda menarik Icat yang masih setengah terjaga. Di luar, pasar itu menghilang seperti asap ketika aku mengedipkan mata. Hanya ada hutan gelap dan kabut yang semakin tebal. Namun, di tanah, di dekat tenda, ada serpihan kain,
sepotong kue tradisional yang tak ku mengerti namanya, dan sebuah koin tua yang berkilau samar. Koin itu terasa dingin sampai menusuk kulitku. Kami saling bertukar pandangan, tidak seorang pun tahu apakah kami sedang bermimpi bersama. Malam semakin aneh, sekali-sekali kami mendengar suara seperti jeritan wanita jauh di punggung bukit, lalu diimbangi suara kereta kuda yang tak pernah melintas di gunung. Ada langkah kaki yang berbeda-beda, langkah remaja, langkah orang tua, langkah beberapa orang yang tampak terburu-buru. Sesekali terdengar bisikan nama, bukan nama kami, tapi nama-nama yang terasa familiar, seperti nama leluhur. Aku merasakan getaran di dada, seolah-olah ada yang memanggil dari masa lalu. Rasa takut berubah menjadi rasa ingin tahu yang kelam. Siapa mereka? Mengapa mereka berkumpul malam ini? Aku teringat cerita ibu tentang weton, tentang hari dan tarikh manusia yang membuat nasibnya bergaung ke dunia lain. Malam Suro hari pertama bulan Jawa dikatakan malam di mana batas antar alam nyata dan alam gaib paling tipis. Mungkin itulah sebabnya Gunung Lawu malam itu seperti panggung untuk kenangan-kenangan yang tersisa. Di tengah kegelisahan, aku melihat sosok gelap yang berbeda dari sebelumnya. Ia berhenti di tepi tenda, hanya 3-4 meter dari tempat kami berdua. Matanya, 2 titik kuning yang berpendar, menembus kegelapan. Tubuhnya lebih pekat daripada malam, seolah-olah malam sendiri berkumpul menjadi sosok. Ia tidak bergerak cepat, hanya berdiri dan menatap. Perasaan melepuh muncul di kulit. Melekul udara di sekitarnya terasa berat. Aku merasakan dorongan untuk merangkak kembali ke kantong tidur, namun rasa penasaran menahanku. Sosok itu mengangkat telunjuknya, bukan menyentuh, hanya menunjuk ke arah puncak. Dalam pikiranku muncul gambaran pasar itu, pedagang-pedagang berbusana lama, suara kuda. Mungkin sosok-sosok ini tidak ingin menyakiti. Mungkin mereka hanya ingin menuntun atau meminta sesuatu yang lama terlupakan. Namun ketika aku mencoba mengucap doa, suara-suara menjerit seketika, seperti menolak. Aku tidak tahu itu kemarahan atau kesedihan. Pukul-pukul berikutnya berlalu dalam kabut dan mimpi yang tercampur. Ada satu mimpi yang terasa lebih nyata dari mimpi biasa. Aku berjalan di antara lorong pasar. Orang-orang menatapku. Seorang wanita memberi aku sebuah bunga tulang wangi. Tangannya dingin seperti air pegunungan. Ia tidak berbicara, hanya menaruh bunga dan menunjuk ke arah jalan setapak yang mengarah ke puncak. Ketika aku mengambil bunga itu, aku terbangun dengan bunga itu ada di samping tidurku. Atau setidaknya sesuatu yang mirip bunganya. Icat tampak jaga, wajahnya pucat. "Kau melihat pasar juga?" tanyanya. Aku mengangguk, suaraku nyaris tak terdengar. Subuh menghampiri secara perlahan, awan mulai menipis di ufuk. Ketika matahari mengintip, semua suara itu memudar seperti musik yang diputar terlalu pelan. Pasar sirna, sosok-sosok menghilang. Di tanah hanya tersisa jejak-jejak samar dan koin tua yang masih dingin di tangan kami. Seorang pendaki lain yang sejak tadi diam menatap koin itu dan berkata, "Di desa, koin seperti ini dipakai untuk menghormati leluhur. Tidak satupun yang ingin membahas lebih jauh. Kami memasak air, mengemas tenda, dan persiapan pendakian ke puncak dilanjutkan. Namun ada sesuatu yang berubah. Langkah kami lebih pelan, doa kami lebih panjang. Saat kami menapaki jalan setapak yang menanjak, rasa takut dan kagum bergabung jadi satu. Gunung Lawu pagi itu tampak biasa. Namun siapa yang berani bilang malam sebelumnya adalah mimpi kosong? Di antara batu dan rumput, aku terus memikirkan pasar itu. Sosok dengan mata kuning dan bunga tulang wangi yang manis getir. Malam Suro telah menoreh sesuatu di batinku. Bukan hanya ketakutan, melainkan rasa hormat yang dalam terhadap tradisi dan cerita yang diturunkan oleh mereka yang tinggal lebih lama di kaki gunung. Cerita ini selesai dengan kami melangkah ke arah puncak. Tubuh lelah, jiwa terguncang, tapi ada rasa penasaran yang tak bisa hilang. Ingin tahu siapa lagi yang mungkin menunggu di tikungan jalan, dan sampai sejauh mana malam Suro akan membuka tirainya untuk mereka yang berani melihat. Pagi itu, udara di Gunung Lawu terasa lebih dingin dari biasanya. Meski matahari sudah naik tinggi. Embun menetes dari ujung dedaunan, membentuk titik-titik air yang jatuh perlahan ke tanah. Kami melanjutkan perjalanan menuju Hargo Dumilah, puncak yang katanya menjadi tempat sakral. Tempat para leluhur bertapa, tempat doa-doa berbisik di antara kabut. Namun,
Sejak kejadian aneh malam suro itu, langkah kami terasa berat. Setiap suara ranting patah atau desir angin membuat kami menoleh cepat. Aku dan Icat berjalan paling depan, diikuti dua pendaki lain yang wajahnya masih tampak pucat. Tak seorang pun berbicara banyak. Rasanya seperti ada mata yang mengikuti dari balik pepohonan. Beberapa jam berjalan, kabut mulai turun kembali, padahal matahari baru saja menanjak. Suasananya tiba-tiba berubah. Hening, terlalu hening. Tidak ada suara burung, tidak ada serangga, bahkan angin pun seperti berhenti berembus. Aku menoleh ke belakang untuk memastikan rombongan masih utuh, tapi yang kulihat hanyalah bayangan samar-samar di antara kabut putih. "Cat, kamu masih di belakang kan?" tanyaku pelan. Tidak ada jawaban. Aku berhenti, menunggu. Suara langkah Icat yang biasanya terdengar pelan, kini tidak ada. Kubalik badan, kabut makin tebal, menelan jalur pendakian seperti tirai. Saat itulah aku mendengar suara seseorang tertawa lirih. Suara perempuan, panjang, bergetar seperti berasal dari dada yang kosong. "Siapa di sana?" tanyaku keras, mencoba menutupi rasa takut. Namun tawa itu tidak berhenti, malah berubah menjadi isak tangis. Suara itu datang dari sisi kanan jalur, dari balik pohon pinus besar. Aku ragu beberapa saat, tapi rasa penasaran lebih kuat. Aku melangkah mendekat. Di balik kabut, kulihat sosok perempuan duduk membelakangiku. Rambutnya panjang menutupi wajah. Ia mengenakan kebaya lusuh berwarna merah bata. Kain jarik yang tampak basah di bagian bawah. Ia menangis pelan, seolah kehilangan sesuatu. Aku memanggilnya lagi, tapi tak ada jawaban. Ketika aku menyentuh bahunya dengan hati-hati, tubuhnya terasa dingin luar biasa. Seperti menyentuh batu yang sudah lama direndam air. Ia berhenti menangis, lalu menoleh perlahan. Wajahnya kosong. Matanya hitam polos tanpa bola mata. Dan dari sudut bibirnya mengalir darah hitam pekat. Aku terjatuh ke belakang, menahan nafas. Sosok itu tertawa keras. Tawa yang menggema di dalam kepalaku, seperti ratusan suara sekaligus. Aku berlari tanpa menoleh, menabrak dahan dan akar pohon. Dalam pelarian, aku mendengar langkah kaki lain di belakangku. Cepat, berat, seperti sesuatu yang melompat mengejarku. Aku akhirnya menemukan jalur yang agak terbuka dan berhenti untuk menarik nafas. Tapi yang kulihat malah membuatku bingung. Di depan sana, kabut mulai menipis, dan perlahan muncul deretan tenda, lampu minyak, serta orang-orang yang berjualan. Suara ramai terdengar, orang tawar-menawar, anak-anak berlari, pedagang memanggil pelanggan. Aku terpaku. Pasar itu lagi. Namun kali ini lebih jelas, lebih hidup. Aku bisa mencium aroma makanan, seperti sate dan nasi jagung. Musik gamelan terdengar lembut dari kejauhan. Semua orang berpakaian kuno, seperti zaman kerajaan. Mereka tampak sibuk, tapi yang aneh, tak satu pun dari mereka memperhatikanku. Aku berjalan di antara mereka, mencoba mencari tahu. Kaki terasa ringan, seolah melayang. Setiap langkah membuat udara di sekitar bergetar halus. Aku menyapa ibu yang sedang menjual bunga, tapi dia hanya menatapku tanpa ekspresi. Matanya kosong, kulitnya keabu-abuan. "Mas, mau bunga tulang wangi? Bunga untuk mereka yang masih menunggu," katanya pelan. Aku hendak bertanya maksudnya, tapi sebelum sempat bicara, seorang lelaki tua menepuk bahuku dari belakang. Bajunya lusuh, kepalanya memakai ikat kepala batik, dan matanya penuh rahasia.
"Ndak semua yang kau lihat di sini nyata, Nak," katanya dengan suara serak. "Pasar ini bukan untuk orang hidup." Aku membeku. Lelaki itu lalu menunjuk ke arah sebuah gapura kecil di tengah pasar. "Kau masih punya waktu. Keluar sebelum lonceng berbunyi." Aku menatap ke arah yang ditunjukkannya. Di balik gapura itu, kabut berputar seperti pusaran air. Aku menoleh ke lelaki itu, tapi dia sudah hilang. Seketika suasana pasar berubah. Suara tawa berubah jadi jeritan. Pedagang dan pembeli menatapku bersamaan. Dengan wajah yang kini membusuk, mata cekung, kulit mereka mulai mengelupas. Bunga yang tadi dijual wanita itu berubah menjadi bunga layu hitam. Anak-anak yang tadi bertawa, kini berlari dengan mulut robek lebar. Tertawa tanpa suara. Aku menjerit dan berlari menuju gapura itu. Tapi tanah seakan menarik kakiku. Saat aku hampir mencapai gapura, lonceng berbunyi. Suara berat yang menggema dari arah hutan. Seketika, pasar itu mulai pudar seperti debu yang tertiup angin. Orang-orang memudar satu persatu, berubah menjadi bayangan asap. Aku terjatuh ke tanah, dan semuanya menjadi gelap. Ketika aku membuka mata, aku sudah berada di depan tenda kami. Nafasku terengah-engah, baju basah oleh keringat. Icat duduk di sampingku, menatapku cemas. "Mas, kamu tadi pingsan? Aku nyariin dari tadi. Kamu jalan ke arah mana?" katanya panik. Aku mencoba menjelaskan tapi lidahku keluh. Di tangan kananku masih ada sesuatu yang ku genggam erat. Setangkai bunga tulang wangi, basah dengan sedikit darah di ujung batangnya. Icat menatapnya lama, lalu menunduk. "Mas, malam ini masih malam suro. Jangan bicara banyak dulu. Kita bereskan barang dan pindah tempat. Gunung ini kadang buka mata pada waktu-waktu tertentu." Sepanjang malam kami tidak tidur. Hujan turun pelan membasahi tenda dan tanah. Di luar, angin berputar membawa suara samar. Seperti orang berdagang, suara lonceng, dan tangis perempuan yang jauh di lembah. Dan di antara hembusan angin, aku mendengar suara lelaki tua itu berbisik. "Kau sudah melihat yang seharusnya tak dilihat. Hati-hati, Nak. Pasar itu akan memanggil lagi." Aku menatap keluar tenda. Kabut masih tebal. Tapi di kejauhan, samar-samar kulihat cahaya lampu minyak berkelip di antara pepohonan. Seperti sisa dari pasar yang tidak pernah ada. Dan malam itu, aku tahu perjalanan kami di Gunung Lawu belum selesai. Sesuatu menunggu di atas sana. Sesuatu yang lebih tua, lebih kelam, dan lebih lapar dari yang bisa kubayangkan. Langit pagi di Gunung Lawu tampak pucat, seperti kehilangan warna. Embun menggantung di udara, dingin menggigit tulang, dan setiap langkah kami terdengar seperti gema di dunia yang sunyi. Setelah malam mengerikan itu, pasar yang muncul di tengah kabut, suara tawa wanita, bunga tulang wangi berdarah, aku dan Icat memutuskan melanjutkan perjalanan ke puncak lebih cepat. Kami berpikir mungkin di sana, di tempat yang lebih tinggi, suasananya akan lebih tenang. Tapi ternyata kami salah besar. Gunung itu bukan hanya diam, ia seperti sedang menunggu sesuatu. Kami berjalan perlahan, menyusuri jalur berbatu yang semakin sempit. Hutan berganti dengan tanah berpasir, udara makin tipis. Namun sepanjang jalan, aku merasakan hal yang aneh. Langkah kami seperti diikuti. Bukan hanya satu, tapi banyak. Langkah lembut, berirama, kadang berhenti ketika kami berhenti. Lalu berjalan lagi begitu kami melangkah. Aku mencoba berpikir logis, mungkin pendaki lain. Tapi ketika aku menoleh, tak ada siapapun.
Hanya kabut dan suara desir angin yang berputar seperti bisikan. Di sebuah tikungan, kami berhenti untuk istirahat. Icat duduk di atas batu besar, meneguk air. "Kau masih mikirin pasar itu ya?" tanyanya. Aku mengangguk pelan. "Cat, waktu aku di sana, ada orang tua yang bilang pasar itu bukan untuk orang hidup. Tapi kenapa aku bisa masuk ke sana? Apa aku hampir mati?" Icat terdiam lama, menatap tanah. "Kau tahu nggak, Mas? Kakekku dulu pernah bilang, orang yang bisa melihat pasar malam Suro berarti punya pintu terbuka. Sekali kau melihatnya, mereka bisa memanggilmu lagi kapan saja." Jantungku berdetak keras. Memanggil? Untuk apa? Untuk ikut? Untuk tetap di sana? Kami terdiam lama. Hanya suara detak jam tangan Icat yang terdengar pelan. Tiba-tiba dari arah belakang, terdengar bunyi seperti kerikil jatuh. Kami menoleh bersamaan, tapi yang terlihat hanya kabut tebal yang berputar. Lalu muncul suara langkah kaki. 1, 2, 3. Dan kemudian suara tawa kecil. Tawa perempuan. Aku berdiri cepat. "Cat, ayo jalan." Kami mempercepat langkah menyusuri jalur menanjak menuju Hargo Dalem, pos terakhir sebelum puncak. Anehnya, jalur yang biasanya ramai terasa sepi. Tidak ada satupun pendaki lain. Padahal kami yakin ada beberapa kelompok lain di bawah. Kemana mereka semua? Saat sampai di Hargo Dalem, kami mendapati sesuatu yang membuat darahku dingin. Di tengah lapangan kecil tempat biasa orang beristirahat, ada beberapa sesajen yang masih baru. Bunga 7 rupa, dupa masih mengepul, dan sebuah kendi kecil berisi air. Tapi yang membuatku merinding adalah tulisan di batu datar di samping sesajen itu. "Untuk mereka yang telah kembali." Icat mundur 1 langkah. "Mas, ini bukan sesajen biasa." Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Api dupa bergetar liar, lalu padam. Embun turun cepat, menelan lapangan itu dalam putih pekat. Aku mendengar suara lirih dari arah kendi, seperti bisikan seseorang yang sangat dekat di telinga. Aku mendekat pelan. Suara itu terdengar semakin jelas. Suara seorang wanita, lembut tapi dingin. "Kenapa kau pergi? Pasar masih menunggumu." Aku terpaku. Kendi itu bergetar sedikit. Dalam pantulan air di dalamnya, aku melihat wajahku sendiri. Tapi di belakangku berdiri sosok perempuan dengan rambut panjang, matanya merah menyala. Aku berbalik spontan. Tak ada siapapun. Tapi aroma bunga tulang wangi tiba-tiba memenuhi udara. Icat menarik tanganku. "Kita harus pergi sekarang juga," katanya panik. Kami berlari ke arah jalur menuju Hargo Dumilah. Namun kabut semakin pekat, seperti menutup semua arah. Jalur yang tadinya jelas kini berbelok aneh, seolah berubah bentuk. Di tengah kabut, kami mendengar suara gamelan dari jauh. Pelan, berirama, seperti upacara kuno. Lalu muncul bayang-bayang manusia berjalan beriringan, mengenakan pakaian tradisional Jawa, membawa obor, sesaji, dan beberapa membawa kendi besar. Mereka tidak menginjak tanah, melainkan melayang sedikit di atas permukaan. Kami bersembunyi di balik batu besar, menahan nafas. Barisan itu lewat pelan di depan kami. Di antara mereka, aku melihat wajah yang membuat jantungku hampir berhenti. Lelaki tua yang dulu menolongku di pasar malam. Ia menoleh ke arahku, menatap dalam, lalu menggeleng belan. Tapi di belakangnya ada sosok lain. Perempuan berkebaya merah yang menangis di hutan semalam, kini tersenyum. Tangannya mengangkat bunga tulang wangi lalu menjatuhkannya di tanah. Suaranya terdengar jelas di kepalaku.
Puncak menunggumu. Di sana semua akan terjawab. Dan seolah mendengar perintah itu, kakiku melangkah tanpa sadar. Icat menahanku, tapi langkahku seperti dikendalikan. Janur di depan terbuka sendiri, diterangi cahaya obor yang samar. Aku mendaki, setapak demi setapak, hingga akhirnya sampai ke dataran yang lebih tinggi. Di sana, aku melihat sesuatu yang tak akan kulupakan seumur hidup. Sebuah altar batu besar, tua, dan penuh lumut. Di atasnya ada bunga-bunga kering dan beberapa benda pusaka. Ada keris, selendang, dan kendi yang retak. Di sekelilingnya berdiri bayang-bayang samar. Puluhan jumlahnya menatapku dalam diam. Mereka semua berpakaian seperti orang dari masa lalu. Ada prajurit, ada pedagang, ada wanita berkerudung, bahkan anak-anak. Wajahnya kosong, tapi matanya penuh arti. Lalu salah satu dari mereka melangkah maju. Lelaki tua yang sama. "Kau sudah sampai," katanya lirih. "Kenapa aku di sini? Apa yang kalian mau dariku?" Ia menatapku lama, lalu menunjuk ke dada kiriku. "Kau lahir pada malam suro, bukan? Wetonmu sama seperti kami. Kau adalah cerminan dari yang telah pergi. Pintu itu terbuka karena darahmu memanggil." Aku terdiam. Tubuhku gemetar. Benarkah semua ini karena tanggal lahirku? Setiap malam suro, pasar itu terbuka. Tempat antara dunia hidup dan mati. Kami berdagang bukan dengan uang, tapi dengan kenangan dan waktu. Dan malam itu, kau melangkah terlalu jauh ke dalamnya. Sekarang, pasar ingin menagih. Aku merasa pusing, kepala berputar. Tiba-tiba dari arah belakang, muncul Icat. Wajahnya pucat dan penuh keringat. Ia berteriak, "Mas, jangan dengarkan mereka." Begitu Icat berteriak, semua bayangan itu bergerak bersamaan mendekat perlahan. Angin berputar kencang, bunga-bunga beterbangan, dan suara gamelan semakin keras. Perempuan berkebaya merah muncul di tengah pusaran kabut. Matanya menatapku penuh amarah dan kesedihan. "Kenapa kau pergi, Patmo?" katanya lirih. Aku tertegun. Itu bukan namaku. Tapi entah kenapa, kata itu terasa familiar di hatiku. Perempuan itu melangkah mendekat. Tangannya hampir menyentuh wajahku. Saat jarak tinggal sejengkal, Icat menarikku dan berteriak doa keras-keras. Seketika, cahaya petir menyambar di belakang altar. Semua sosok itu berteriak bersamaan. Suara mereka menggema seperti badai. Aku terjatuh. Segalanya berputar. Suara, cahaya, kabut, semuanya hilang dalam sekejap. Ketika aku sadar, aku sudah berada di dalam tenda di pagi hari. Matahari sudah tinggi. Udara lebih hangat. Icat duduk di sampingku menatapku dengan mata merah karena tidak tidur semalaman. "Mas, semalam kamu hilang. Aku nemuin kamu di tanah dekat altar batu itu. Untung aku sempat narik." Aku memegangi kepala. Rasanya berat. Tapi anehnya, di dalam saku jaketku ada sesuatu. Sebuah koin tua yang sama seperti dari pasar malam itu. Dan sehelai bunga tulang wangi yang masih segar. Aku menatap bunga itu lama. Aromanya masih sama. Manis, tapi ada sesuatu yang pahit dan dingin. "Cat, kau percaya nggak kalau gunung ini punya dua dunia?" Ica tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang puncak Lau yang Sejak kejadian di puncak itu, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Bukan hanya rasa takut, tapi perasaan bahwa aku tak lagi benar-benar sendiri. Seolah ada mata yang terus memperhatikan dari balik kabut, menunggu momen ketika aku lengah. Setelah turun dari Gunung Lawu, aku dan Icat berjanji untuk tidak pernah menceritakan apa yang kami alami kepada siapapun. Tapi ternyata rahasia itu tidak berhenti di gunung.
Ia ikut pulang bersama kami. Beberapa hari setelah pendakian, aku kembali ke rumah di Jogja. Tubuhku masih lemas, tapi pikiranku terus diganggu oleh mimpi-mimpi aneh. Setiap malam, aku bermimpi berada di pasar itu lagi. Pasar yang penuh pedagang berwajah pucat, suara gamelan dari jauh, dan perempuan berkebaya merah yang memanggilku dengan nama yang bukan milikku, Patmo. Dalam mimpi itu, ia selalu berdiri di antara tenda-tenda bambu, memegang bunga tulang wangi sambil berkata lembut, "Kau belum membayar waktumu." Setiap kali aku terbangun, aku mencium bau bunga itu di kamar. Padahal jendela tertutup rapat. Suara gamelan samar kadang terdengar dari luar rumah, padahal aku tinggal di gang kecil yang sepi. Awalnya aku mencoba menenangkan diri, berpikir ini hanya efek trauma dari perjalanan. Tapi semuanya berubah ketika kejadian malam ke-7 tiba. Malam itu, jam menunjukkan pukul 00.15. Aku sedang menulis catatan tentang pendakian Lawu, mencoba mengurai logika dari semua kejadian yang tak masuk akal. Tiba-tiba, listrik padam, gelap total. Hanya ada suara detak jam dinding dan hujan kecil di luar jendela. Aku menyalakan senter dari ponsel, dan saat cahaya mengenai cermin di sudut kamar, aku hampir menjatuhkan ponselku. Ada bayangan di sana. Sosok perempuan berdiri tepat di belakangku. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya tersenyum tipis. Ia mengenakan kebaya merah, yang sama seperti perempuan di pasar malam itu. Aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat menatap cermin lagi, sosok itu masih ada. Kali ini lebih dekat. Ia mengangkat tangannya, dan di telapak tangannya ada bunga tulang wangi. Aku mundur perlahan, tapi suara gamelan mulai terdengar dari arah dapur. Gentingan logam lembut diikuti suara langkah kaki banyak orang, seperti kerumunan yang berjalan pelan di tanah basah. Tidak, ini tidak nyata. Aku berbisik panik, tapi suara itu makin dekat, makin jelas. Dari arah ruang tamu, cahaya kekuningan muncul. Aku berjalan perlahan ke sana, dan begitu sampai di pintu, darahku seolah berhenti mengalir. Ruang tamuku berubah menjadi pasar. Meja-meja kayu, lentera minyak bergantungan, dan orang-orang berwajah pucat itu berdiri di sana. Beberapa menatapku, beberapa tersenyum, dan di tengah mereka, lelaki tua yang dulu menolongku di Lawu. "Kau kembali," katanya pelan. "Pintu sudah terbuka, nak. Kau tak bisa menutupnya lagi." Aku menatapnya gemetar. Aku tidak ingin kembali ke sana. Aku hanya pendaki. Aku tidak ada urusan dengan kalian. Lelaki itu menunduk. "Kau melangkah terlalu jauh pada malam suro. Kau sudah menyeberang tanpa izin. Kini, waktumu tidak lagi milikmu." Suara gamelan berhenti mendadak. Semua orang di pasar itu menatapku bersamaan. Dari belakang mereka, muncul perempuan berkebaya merah. Rambut panjangnya menjuntai. Matanya seperti bara. Ia mengenakan kebaya merah. Ia menatapku dalam-dalam, lalu berbisik lirih. "Kau masih tidak ingat ya? Kau yang meninggalkan aku di malam itu." Aku menggeleng panik. "Aku bukan Patmo. Namaku bukan itu." Ia tersenyum pahit. "Kau bisa ganti nama, tapi jiwamu tetap yang sama." Tiba-tiba dari belakang, suara Ica terdengar keras. "Mas, jangan lihat matanya." Aku menoleh cepat. Icat berdiri di pintu rumahku, basah kuyup kehujanan. Ia menyalakan lampu minyak yang dibawanya dan mulai melantunkan doa yang dulu kami dengar dari pemandu di base camp Lawu. Cahaya lampu itu bergetar, dan perlahan sosok-sosok di pasar mulai memudar. Gamelan terdengar makin jauh. Hanya perempuan itu yang belum hilang. Ia menatapku dalam-dalam, lalu berbisik lirih. "Kau mungkin bisa lari, tapi pintu sudah di tanganmu." Setelah itu semuanya gelap. Aku terbangun di ruang tamu. Pagi hari. Rumahku berantakan, lampu pecah, dan bunga tulang wangi berserakan di lantai. Ica duduk di sampingku. Matanya lelah. "Mas, Pakku tahu ini sulit dipercaya, tapi aku juga melihat mereka. Pasar itu muncul lagi." Aku menatap tanganku yang bergetar. Di telapak tanganku
ada koin tua, yang sama seperti yang aku temukan di Gunung Lawu. Tapi kali ini di bagian belakangnya ada tulisan halus yang belum pernah aku lihat. Gerbang Lawu terbuka dalam darah Suro berikutnya. Aku menatap tulisan itu lama, lalu menatap Icat. Berarti kalau malam Suro datang lagi, mereka akan memanggilmu. Potong Icat cepat. Wajahnya tegang. Dan mungkin kali ini mereka tidak hanya mau memanggilmu. Mereka mau mengambilmu. Kami berdua terdiam lama. Di luar, angin bertiup lembut membawa aroma bunga. Tapi yang paling membuatku merinding, suara gamelan samar-samar mulai terdengar lagi. Dari arah gunung padahal jarak Lawu dari rumahku lebih dari 100 km. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di beranda, memandangi langit hitam tanpa bintang. Di telingaku, suara gamelan terus berputar lembut, seperti undangan dari dunia yang jauh tapi akrab. Aku tahu, sesuatu sedang menanti di Gunung Lawu. Sesuatu yang tidak pernah selesai. Dan jauh dalam hatiku, meskipun aku ketakutan, ada bagian kecil dari diriku yang merasa rindu. Rindu pada kabut, pada pasar yang penuh cahaya redup, dan pada sosok perempuan berkebaya merah yang memanggilku dengan nama yang bukan milikku. Aku memejamkan mata. Tapi sebelum tertidur, aku mendengar bisikan lembut di telingaku. Suara yang dulu hanya muncul di mimpi. Bersiaplah Patmo, malam Suro berikutnya, gerbang akan terbuka. Dan kali ini, kau tidak akan kembali sendiri. Angin malam tiba-tiba berhenti. Hening. Tapi dalam hening itu, aku bisa merasakan satu hal yang pasti. Kisahku dengan Gunung Lawu belum berakhir. Yang terjadi di sana bukan hanya legenda. Itu panggilan. Dan cepat atau lambat, aku akan menjawabnya. Sudah hampir 1 tahun berlalu sejak malam itu. Malam ketika pasar gaib muncul di rumahku dan suara gamelan menggema dari dalam tembok. Aku mencoba hidup seperti biasa. Kembali bekerja, berbincang dengan tetangga, dan pura-pura lupa pada semua kejadian di Gunung Lawu. Tapi di dalam diriku, aku tahu sesuatu sedang menunggu. Seperti bayangan yang tak bisa dihapus, hanya menunggu waktu untuk muncul kembali. Dan waktu itu akhirnya datang. Hari itu malam Suro tiba lagi. Langit mendung sejak sore. Udara Jogja terasa berat seperti sebelum hujan besar. Sejak pagi aku sudah gelisah. Koin tua yang dulu kutemukan di Lawu tiba-tiba bergetar sendiri di dalam lemari. Suaranya halus, seperti logam yang saling bergesekan. Ketika kubuka, koin itu terasa panas. Tulisan di belakangnya yang dulu samar, kini tampak jelas dan berwarna merah darah. Gerbang akan terbuka malam ini. Aku langsung menelpon Icat. Suaranya terdengar panik di seberang. "Mas, jangan di rumah. Aku juga ngerasain hal aneh. Tadi pagi, aku mimpi dikejar orang-orang pasar itu. Mereka bilang, malam ini waktunya tiba. Kami sepakat untuk bertemu di stasiun kecil di luar kota. Tempat yang sepi dan jauh dari rumah kami masing-masing. Aku pikir, kalau memang sesuatu mau terjadi, setidaknya kami bisa hadapi bersama. Tapi aku salah. Yang terjadi malam itu jauh di luar nalar manusia. Hari itu malam Suro tiba lagi. Langit mendung sejak sore. Udara Jogja terasa berat seperti sebelum hujan besar. Sejak pagi aku sudah gelisah. Koin tua yang dulu kutemukan di Lawu tiba-tiba bergetar sendiri di dalam lemari. Suaranya halus, seperti logam yang saling bergesekan. Ketika kubuka, koin itu terasa panas. Tulisan di belakangnya yang dulu samar, kini tampak jelas dan berwarna merah darah. Gerbang akan terbuka malam ini. Aku langsung menelpon Icat. Suaranya terdengar panik di seberang. "Mas, jangan di rumah. Aku juga ngerasain hal aneh. Tadi pagi, aku mimpi dikejar orang-orang pasar itu. Mereka bilang, malam ini waktunya tiba. Kami sepakat untuk bertemu di stasiun kecil di luar kota. Tempat yang sepi dan jauh dari rumah kami masing-masing. Aku pikir, kalau memang sesuatu mau terjadi,
Setidaknya kami bisa hadapi bersama. Tapi aku salah. Yang terjadi malam itu jauh di luar nalar manusia. Langit gelap tanpa bintang ketika aku tiba di stasiun tua itu. Lampu peron berkelip lemah dan suara jangkrik terdengar pelan di kejauhan. Icat sudah menungguku di bangku panjang, membawa tas kecil dan sebotol air yang katanya sudah didoakan oleh seorang kiai di desanya. Kita nggak boleh panik, katanya pelan. Kalau mereka muncul lagi, tetap baca doa. Jangan panggil nama mereka. Aku mengangguk. Tapi sebelum sempat kami bicara lebih jauh, suara gemerincing logam terdengar dari arah rel. Seperti suara gamelan yang jauh. Pelan, berirama, tapi jelas. Angin tiba-tiba berhenti. Dan udara berubah dingin seperti puncak gunung. Kabut perlahan turun dari arah hutan di belakang stasiun. Aku tahu, kabut itu kabut yang sama seperti di Lawu. Icat berdiri. Mas, mereka datang. Dari arah rel, cahaya samar muncul. Bukan lampu kereta, tapi lentera-lentera minyak yang bergerak perlahan. Bayangan orang-orang berjalan di belakangnya. Semakin lama, semakin jelas. Mereka mengenakan pakaian kuno, kebaya, jarik, dan beskap. Mereka berbaris seperti arak-arakan ritual. Lalu, aku melihatnya lagi. Lelaki tua yang dulu menolongku di pasar malam. Ia melangkah paling depan membawa kendi tanah liat. Waktumu sudah tiba, nak. Gerbang Lawu memanggil darahmu kembali. Aku mundur selangkah, tapi kabut di belakang menutup jalan keluar. Icat berdiri di depanku, menyalahkan botol air itu dan memercikannya ke arah mereka. Untuk sesaat, arak-arakan itu berhenti. Beberapa wajah tampak marah, mata mereka bersinar merah. Namun dari balik barisan itu muncul perempuan berkebaya merah. Rambut panjangnya terurai, matanya seperti bara api yang hidup. Ia tersenyum lembut. Selamat datang kembali, Patmo. Setahun penuh, dan akhirnya kau datang juga. Aku menggeleng keras. Aku bukan Patmo, aku bukan bagian dari kalian. Ia mendekat perlahan, dan setiap langkahnya membuat tanah bergetar halus. Kau lupa, tapi jiwamu tidak. Dulu, di masa kerajaan, kau janji akan kembali padaku di malam suro. Tapi kau meninggalkanku sendirian, mati bersama kutukan ini. Aku tidak tahu apa yang ia bicarakan. Tapi tiba-tiba, pandanganku kabur. Dalam sekejap, aku melihat kilasan aneh. Aku memakai pakaian prajurit kuno, berdiri di depan altar batu yang sama seperti di puncak Lawu. Di sampingku, perempuan itu menangis. Aku berjanji padanya sesuatu. Janji yang ternyata kuingkari. Lalu kilasan itu hilang. Aku kembali di stasiun dengan napas berat. Mas, Icat menarik tanganku. Kita harus keluar dari sini sekarang. Kami berlari menuju pintu keluar, tapi kabut menutup semuanya. Di depan kami muncul gapura batu yang sama seperti di pasar malam itu. Di atasnya tertulis aksara Jawa kuno yang entah bagaimana aku bisa baca. Gerbang Lawu. Suara gamelan semakin keras, dan di belakang kami arak-arakan itu mulai berjalan cepat, seperti ingin memaksa kami masuk. Lelaki tua itu berteriak, "Kau tidak bisa lari, nak. Sekali kau lihat pasar kami, kau milik kami." Aku menatap Icat. Kalau kita masuk, mungkin kita nggak akan bisa balik lagi. Icat menggenggam tanganku erat. Kalau kita lari pun, mereka akan tetap ngejar. Mungkin ini memang harus diselesaikan. Kami saling pandang, dan tanpa berpikir panjang, kami melangkah ke dalam gapura itu. Begitu kami melewatinya, dunia berubah. Suara gamelan berhenti. Langit menjadi merah tua, tanah di bawah kaki berwarna hitam pekat. Di depan kami,
terbentang pasar yang sama, tapi kali ini lebih besar, lebih ramai dan lebih gelap. Orang-orang berwajah pucat berjalan tanpa arah. Bahkan beberapa melayang di udara. Di tengah pasar ada panggung batu, dan di sanalah perempuan berkebaya merah berdiri. Ia tersenyum lembut. "Selamat datang kembali, Patmo." Aku menggenggam tangan Icat erat-erat, tapi tubuhku seperti kehilangan kekuatan. Aku melangkah tanpa sadar mendekatinya. "Kau janji akan kembali untukku, dan kau sudah menepatinya malam ini." Aku berusaha melawan, tapi jari-jariku mulai membeku. Kulitku berubah pucat. Aku bisa merasakan sesuatu menarik jiwaku ke dalam tanah. Icat menjerit dan menyiram air doa ke arahku. Cahaya putih menyambar sekejap saja, tapi cukup kuat untuk memecah suasana. Pasar itu berguncang, orang-orang menjerit. Perempuan berkebaya merah berteriak keras, suaranya seperti 100 angin sekaligus. "Kau tidak akan pergi lagi." Cahaya putih semakin kuat. Aku memejamkan mata, merasa tubuhku terangkat. Segalanya berputar cepat. Suara gamelan, teriakan, lalu hening total. Ketika aku membuka mata, aku terbaring di tanah basah. Langit cerah, matahari sudah tinggi. Aku di lereng Gunung Lawu, sendirian. Tidak ada pasar, tidak ada Icat. Yang tersisa hanyalah bunga tulang wangi di dadaku dan kendi kecil di sampingku. Aku memanggil nama Icat berkali-kali, tapi tak ada jawaban. Hanya angin yang menjawab. Di dalam kendi itu ada koin tua, sama seperti punyaku, tapi di belakangnya tertulis nama Icat, penjaga gerbang. Aku menatap koin itu lama, air mataku menetes tanpa sadar. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara gamelan, sangat lembut, seperti dibawa angin dari puncak Lawu. Aku tahu artinya. Gerbang belum benar-benar tertutup. Aku berdiri pelan, menatap puncak Lawu yang diselimuti kabut. Di hatiku ada rasa takut, tapi juga tekad. Malam Suro telah mengambil sahabatku, tapi selama aku masih hidup, aku akan kembali ke sana. Aku akan mencari Icat dan menutup gerbang itu sendiri. Dan dari balik kabut di atas sana, Sudah 3 tahun berlalu sejak malam itu. Malam ketika aku kehilangan Icat dan menemukan kembali diriku di kaki Gunung Lawu. Aku mencoba hidup normal, tapi tidak pernah benar-benar bisa. Tiap malam Suro datang, aku selalu terbangun tepat pukul 2 dini hari dengan suara gamelan halus yang hanya bisa kudengar sendiri. Kadang, aku mencium aroma bunga tulang wangi, meski semua jendela tertutup rapat. Setiap kali aku mencoba melupakan, mimpi itu selalu datang. Dalam mimpiku, Icat berdiri di tengah kabut, memanggilku dari balik gapura batu. Di tangannya ada koin tua, dan suaranya selalu sama. "Mas, waktunya belum selesai, gerbang belum tertutup." Awalnya, aku pikir itu cuma trauma, tapi semuanya berubah ketika aku menerima sebuah surat tanpa nama, dikirim lewat pos. Kertasnya kuning tua, seperti dari masa lalu. Di dalamnya hanya ada satu kalimat. "Datanglah ke Lawu sebelum malam Suro. Kalau tidak, gerbang akan terbuka untuk semua." Surat itu disertai dengan benda kecil, koin perak yang identik dengan punyaku dan Icat. Tapi di baliknya tertulis sesuatu yang membuat darahku dingin. Gerbang ke-6. Aku tidak tahu maksudnya, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak bisa diam saja. Maka dengan hati berat dan doa yang tak putus, aku memutuskan untuk kembali ke tempat semuanya bermula. Perjalanan ke Lawu kali ini terasa berbeda. Udara di sepanjang jalan dingin dan berat, seperti membawa bisikan yang tak terdengar. Orang-orang di sekitar pos Cemoro Sewu menatapku dengan aneh saat aku menanyakan arah menuju jalur lama, jalur yang katanya sudah ditutup sejak bertahun-tahun lalu karena banyak kejadian aneh. Seorang bapak tua yang menjaga warung di sana akhirnya bicara pelan. "Nak,
Jangan naik malam suro. Gunung itu lagi terbuka. Banyak yang dipanggil tapi nggak bisa pulang. Aku hanya mengangguk. Dalam hatiku aku tahu aku harus melakukannya. Bukan karena keberanian, tapi karena rasa bersalah. Aku tidak bisa membiarkan Icat terjebak sendirian di dunia itu. Menjelang malam, aku mulai mendaki. Kabut turun lebih cepat dari biasanya, dan suara gamelan halus mulai terdengar, makin lama makin jelas. Langkah kakiku berat, tapi entah kenapa ada sesuatu yang menuntunku terus naik. Di setiap persimpangan, aku melihat batu dengan ukiran angka 1, 2, 3, 4, 5. Dan di depan mataku kini berdiri batu besar bertuliskan 6. Angin berhenti, semua suara lenyap. Tiba-tiba tanah di bawahku bergetar halus, lalu retak perlahan. Dari celah tanah itu keluar cahaya merah, menyilaukan mata. Aku terjatuh dan saat mencoba bangkit, aku sadar aku tidak lagi berada di lau yang kukenal. Langit berwarna merah tua, tanah hitam, dan udara dipenuhi bau logam dan bunga busuk. Di jauhan berdiri gapura batu raksasa dengan ukiran naga dan tulisan yang terasa berdenyut seperti hidup. Gerbang ke-6. Gerbang kepulangan. Aku menatapnya dengan gemetar. Di depan gapura berdiri sosok yang sangat kukenal, Icat. Tapi wajahnya pucat, matanya kosong. "Mas, kenapa lama sekali?" Suaranya berat seperti bergema dari dua arah. "Icat, aku datang buat nyelamatin kamu," teriakku. Dia menyenyumi aneh. "Mas, gak ada yang bisa diselamatkan. Aku sudah bagian dari mereka sekarang." Sebelum aku sempat menjawab, suara gamelan menggelegar di udara. Dari balik kabut, keluar arak-arakan seperti dulu. Orang-orang dengan pakaian kuno, wajah tanpa ekspresi, membawa lentera merah. Di tengah barisan itu, perempuan berkebaya merah muncul lagi. Kali ini tampak lebih muda, lebih hidup, matanya menyala seperti bara. "Padmo, kau kembali seperti janjimu." Aku mundur selangkah, tapi tanah di belakangku tiba-tiba lenyap, berubah menjadi jurang gelap. Aku terperangkap di antara dua dunia, dunia manusia dan dunia arwah. Perempuan itu melangkah maju, menyentuh dadaku dengan jari dinginnya. "Kau pikir bisa lari dari takdirmu?" Setiap malam suro, gerbang terbuka. Dan kali ini bukan hanya untukmu. Aku merasa sesuatu masuk ke dalam tubuhku seperti arus listrik dingin. Gamelan di udara berubah cepat seperti irama ritual. Icat menjerit, memegangi kepalanya. "Mas, jangan biarin dia masuk." Aku menahan napas dan menggenggam koin tua di sakuku. Koin itu mulai bergetar keras, lalu menyala. Cahaya putih menyambar di antara kami. Perempuan itu berteriak keras dan seluruh pasar berguncang. Lentera pecah satu persatu, dan udara dipenuhi jeritan makhluk-makhluk yang tak terlihat. Icat menarik tanganku. "Mas, sekarang, tutup gerbangnya." Di depan gapura, aku melihat kendi tanah liat seperti dulu. Di dalamnya ada air bening yang memantulkan wajahku. Tapi bukan wajahku sekarang. Wajah itu milik seorang pria Jawa kuno dengan luka di dada dan mata yang penuh penyesalan. Aku baru sadar, akulah Padmo, prajurit yang dulu mengkhianati janji, yang meninggalkan perempuan itu di dunia arwah. Dan kini, dosa itu menuntut pembayaran. Aku mengangkat kendi itu tinggi-tinggi. Suara gamelan makin keras, hampir seperti ledakan. "Atas nama kehidupan dan kematian, aku tutup gerbang ini," teriakku. Kendi itu pecah. Cahaya putih menyebur keluar, menyelimuti seluruh tempat. Jeritan memenuhi udara, dan semuanya lenyap. Arak-arakan, pasar, bahkan perempuan itu. Aku terbangun di tengah hutan pinus di jalur lama Lawu. Udara segar, matahari baru terbit. Aku memeriksa sekeliling. Tak ada kabut, tak ada suara gamelan. Hanya keheningan yang tenang. Tapi di tanah di sebelahku, aku menemukan sesuatu. 2 koin perak, salah satunya milik Icat. Di baliknya tertulis kalimat baru. Gerbang tertutup, tapi penjaganya tinggal. Aku tahu apa maksudnya. Seseorang harus menggantikan tempat Icat. Aku menatap puncak Lawu yang masih diselimuti kabut tipis. Kalau memang itu harus aku, maka biarlah seperti itu. Asal kamu tenang di sana, Cat. Saat aku berdiri untuk turun, angin bertiup lembut, membawa aroma bunga tulang wangi dan suara gamelan yang sangat samar.
Tapi kali ini nadanya tidak menyeramkan, seperti lagu perpisahan yang damai. Aku tersenyum tipis. Sampai jumpa di malam suro berikutnya. Dan di jauhan, di balik kabut yang menari di puncak gunung, aku lihat siluet seseorang melambai pelan. Icat. Lalu kabut menutupnya, dan Gunung Lawu kembali diam. Namun aku tahu, diamnya Lawu bukan berarti tenang. Karena setiap malam suro tiba, gerbang keenam mungkin tak sepenuhnya tertutup. Dan bila seseorang mendengar gamelan di tengah malam, mungkin itu bukan hanya angin. Itu tanda bahwa dunia arwah masih menunggu, dan mereka tahu Padmo telah kembali. Sejak malam di Lawu itu, hidupku tidak pernah sama. Gerbang keenam memang sudah kututup. Tapi setelah hari itu, aku mulai sering kehilangan waktu. Kadang aku terbangun di tempat yang tidak kukenal. Di pinggir sungai, di sawah, bahkan pernah di depan candi tua di lereng Merapi. Orang-orang bilang aku melamun, tapi aku tahu bukan itu. Ada sesuatu atau seseorang yang menuntunku tanpa kusadari. Dan setiap malam suro mendekat, semua keanehan itu semakin kuat. Jam 2 dini hari, aku selalu mendengar suara langkah kaki dan gemerincing logam di luar rumah. Saat aku mengintip lewat jendela, kabut tebal menyelimuti halaman. Di tengah kabut itu, samar-samar terlihat siluet perempuan berkebaya merah. Ia hanya berdiri diam, menatap ke arahku, seolah menunggu sesuatu. Aku tahu siapa dia. Perempuan yang dulu mengutukku, yang dulu menuntut janjiku. Dan mungkin dia belum selesai denganku. Malam itu, malam suro terakhir dalam kalender Jawa. Langit hitam tanpa bintang, udara diam tanpa angin. Bahkan jangkrik pun seakan takut berbunyi. Aku menyalakan dupa dan membaca doa seperti pesan seorang kiai di Lawu dulu. Berharap semua tetap tenang. Tapi begitu aku menutup mata, dunia seakan berubah. Dinding rumahku berguncang pelan. Lantai terasa berdenyut seperti nadi. Dari arah dapur terdengar suara gamelan halus yang semakin lama semakin jelas. Bukan dari alat musik, tapi dari udara itu sendiri. Dan di depan pintu, seseorang mengetuk 3 kali. Tok, tok, tok. Aku menahan nafas. Suara itu pelan tapi tegas, seperti mengetuk langsung ke dalam dadaku. "Siapa di luar?" tanyaku dengan suara serak. Tidak ada jawaban. Hanya aroma tulang wangi yang tiba-tiba memenuhi ruangan. Pintu berderi terbuka perlahan tanpa sentuhan. Dari celah gelap itu, keluar kabut tipis. Dan di dalam kabut itu, dia muncul lagi. Perempuan berkebaya merah dengan wajah yang kini tampak sedih. Bukan marah, bukan jahat, hanya sedih seolah menanggung beban berabad-abad. "Padmo," bisbiknya lirih. "Gerbang sudah tertutup, tapi jiwamu belum bebas." Aku mundur perlahan, tapi bayangannya tetap mengikuti. "Kenapa kau masih datang? Aku sudah menepati janjiku. Aku sudah menutup gerbang itu." Dia menatapku dengan mata merah yang kini mulai basah. "Kau memang menutup gerbang ke-6, tapi masih ada satu lagi yang belum kau tahu. Gerbang ke-7. Gerbang antara hidup dan mati, dan hanya kau yang bisa membukanya." Aku bergetar. Aku gak mau buka gerbang apapun lagi. Cukup. Dia mendekat. Wajahnya semakin jelas. Aku melihat bekas luka panjang di lehernya, seolah dulu ia mati dengan cara yang tragis. Tangannya dingin saat menyentuh pipiku. "Kalau begitu, biarkan aku yang menutupnya. Tapi, aku butuh kau bersamaku, Padmo, untuk terakhir kalinya." Aku ingin berteriak, tapi tiba-tiba dunia sekelilingku hancur. Rumahku lenyap, berubah menjadi hutan gelap dengan kabut tebal. Di kejauhan, samar-samar terlihat gapura batu raksasa. Lebih tinggi dari yang pernah kulihat di Lawu. Di atasnya tertulis dengan huruf kuno bercahaya merah. Gerbang ke-7, alang-alang dunia. Dari dalam gapura itu, keluar arak-arakan arwah. Wajah-wajah kosong,
membawa lentera merah, berjalan perlahan dalam keheningan mutlak. Tapi di tengah mereka, ada sosok yang membuatku hampir jatuh berlutut. Icat. Dia tampak tenang, mengenakan pakaian putih. "Mas," katanya lembut. "Aku nunggu kamu lama sekali." Air mataku jatuh tanpa sadar. "Cat, kamu beneran?" Dia tersenyum, tapi senyumnya kosong. "Aku gak sepenuhnya hidup, tapi belum mati juga. Aku di antara dua dunia. Gerbang ketujuh ini, Mas, gerbang terakhir. Kalau terbuka, dunia kita dan dunia mereka gak akan punya batas lagi." Aku menatap sekeliling. Tanah berguncang, angin berputar. Dari langit suara gamelan berubah jadi jeritan 1000 jiwa. Perempuan berkebaya merah berdiri di depan gapura, rambutnya berkibar liar. "Patmo, pilih sekarang. Tutup gerbang dan ikut denganku. Atau biarkan dunia ini ditelan batas." Aku menatap Icat, lalu perempuan itu. Dua dunia menungguku. Aku tahu, kalau aku tinggal di dunia manusia, gerbang akan terus terbuka setiap suro. Tapi kalau aku ikut masuk, mungkin semuanya akan berakhir. Tapi aku tak akan bisa kembali. Dengan gemetar aku menggenggam koin tua di sakuku. Koin itu menyala terang banget. Kalau memang aku yang harus menutupnya, biar aku sendiri yang lakukan. Perempuan itu menatapku tajam. "Kau tahu artinya itu, Patmo? Kau akan lenyap selamanya." Aku mengangguk. Aku sudah lenyap sejak malam di Lawu. Yang tersisa sekarang cuma sisa janji. Aku berjalan menuju gapura. Setiap langkah terasa berat, seperti melangkah di dalam air. Di belakang Icat menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Mas," katanya pelan. "Aku tunggu di seberang." Aku tersenyum untuk pertama kalinya tanpa takut. Lalu aku mengangkat koin itu tinggi-tinggi. Cahaya putih menyebur keluar, menerangi seluruh langit. Suara gamelan berhenti mendadak, digantikan keheningan penuh. Gapura batu mulai retak, lalu runtuh perlahan. Perempuan berkebaya merah menatapku, tidak lagi dengan kebencian, tapi dengan rasa lega. "Akhirnya, Patmo, akhirnya kau menepati janjimu." Tubuhku mulai terasa ringan. Seolah aku melayang. Dunia di sekelilingku memudar. Suara angin berubah menjadi bisikan lembut, dan dalam cahaya itu, aku melihat Ica tersenyum. "Mas, kita pulang." Aku menatapnya terakhir kali sebelum semuanya benar-benar lenyap. Hari keesokan pagi, pendaki yang lewat jalur lama Gunung Lawu menemukan kendi tanah liat yang masih utuh di dekat puncak. Di dalamnya ada 2 koin perak dan sehelai kain merah yang harum seperti bunga tulang wangi. Tidak ada tanda-tanda orang di sekitar sana, hanya angin dingin yang berhembus lembut dan suara gamelan samar dari kejauhan. Sejak hari itu, Gunung Lawu dikatakan benar-benar tenang setiap malam suro. Tidak ada lagi kabut aneh, tidak ada lagi pasar gaib. Tapi para pendaki sering melaporkan satu hal yang sama. Saat mereka sampai di pos terakhir sebelum puncak, mereka kadang mencium aroma bunga yang lembut dan mendengar 2 suara bercakap pelan di antara kabut. "Mas, kita udah sampai." "Iya, Kat. Sekarang kita bisa istirahat." Dan setelah itu, hanya keheningan. Konon katanya, di antara kabut Lawu, 2 arwah penjaga kini berjaga. Seorang prajurit dan sahabatnya. Mereka bukan lagi manusia, bukan pula hantu. Mereka adalah penjaga gerbang ketujuh, memastikan tidak ada lagi batas yang terbuka antara dunia hidup dan mati. Dan setiap malam sura tiba, angin di puncak Lawu akan membawa bisikan lembut. Gerbang telah tertutup, tapi ingatlah, janji selalu menuntut jiwa yang berani menepatinya.